Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran secara daring, secara virtual pada pelajaran matematika. Oke. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang perbandingan senilai ya atau proporsi. Dalam hal ini adalah contoh kasusnya adalah skala, kemudian jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, kemudian juga minggu kemarin sudah diberi penugasan untuk mengecek pemahaman materi Ananda. Jadi penugasan yang diberikan itu sebetulnya sebagai bentuk controlling Ustadz ya terhadap pemahaman materi Ananda. Karena selain itu, apakah hanya tugas yang perlu dikerjakan? Tidak ya. Jadi bisa untuk latihan sendiri, hanya untuk dibuat persiapan penambahan materi sendiri. Nah, sedangkan tugas yang diberikan itu hukumnya wajib dikerjakan sebagai bentuk penilaian Ustadz apakah materi yang Ustadz minggu lalu sampaikan itu paham atau tidak. Nah, perlu Ustadz sampaikan ada 10 siswa yang sudah mengumpulkan ya. Nanti yang belum tidak Ustadz sampaikan silakan mengumpulkan, boleh menyusul ya, karena materinya masih perbandingan. Tapi setelah kita ganti bab, nanti nilai tersebut Ustadz anggap kosong ya. Sehingga minta tolong ketua kelasnya Aril juga selalu mengingatkan bagi yang belum, jadi diingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas silakan boleh menyusul ya gitu. Ada komunikasi antar teman. Kemudian mulai minggu depan Ustadz akan mendesain untuk diskusi secara daring untuk materi berikutnya ya, setelah materi perbandingan. Jadi untuk sekarang masih sama metode yang kemarin, Ustadz pakai metode saintifik ya, penyampaian materi, contoh, kemudian tanya jawab. Oke, kalau sudah siap, angkat jempolnya terlebih dahulu. Terus sediakan pulpen dan kertas di depan Ananda semua ya. Oke, kita mulai untuk perbandingan. Ustadz share dulu ya. Ya. Oke, kemarin kita sudah belajar perbandingan senilai. Sekarang kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Oh, apa maksudnya itu? Ada yang berbalik nilai, ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Itu apa sih maksudnya? Jadi emangnya digunakan nggak kira-kira pada kehidupan sehari-hari? Mungkin itu yang jadi pertanyaan ya. Jadi kegunaannya ini biasanya terkait aktivitas kita ya, kayak penyediaan makanan, kemudian juga nanti masalah waktu penyelesaian pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, tadi yang contoh misalkan persediaan makanan, contohnya kalau kita mau pada suatu kasus terjadi bencana, maka perlu adanya suplai makanan. Nah, ya, suplai makanan yang terlalu banyak akan mengakibatkan bisa jadi makanannya kan kadaluarsa kan gitu ya. Kalau terlalu sedikit orangnya banyak, maka kekurangan makanan. Sehingga logikanya suplai makanan itu harus berbanding kalau jumlah makanannya berbanding lurus dengan jumlah orangnya. Tapi kalau kecepatan habis makanannya itu berbanding terbalik. Semakin banyak orang, maka makanan itu semakin cepat habis. Jadi untuk contoh kasus suplai makanan ya, saya kasih contoh sini suplai makanan. Itu contoh dulu sebagai ilustrasi. Nah,
Kalian pernah melihat kasus kayak bencana itu pasti membutuhkan bantuan makanan ya. Misalkan yang lagi terjadi di daerah Kalimantan ya, lagi banjir bandang. Kemudian di daerah sebentar dulu ya, maupun di daerah yang kemarin gempa ya. Nah, semua itu membutuhkan perhatian kita terkait suplai makanan. Yang paling penting adalah suplai makanan dan misalnya di sini eh, apa namanya alat kesehatan, obat kesehatan. Nah, sekarang pada matematika kita kaitkan dengan kondisi nyatanya, suplai makanan. Jadi yang pertama kalau dilihat dari jumlah makanan, ini harus sebanding dengan jumlah orangnya. Jumlah orangnya 10, makanan dikasih 5, otomatis berebutan ya. Jumlah orang. Ya. Terus kalau yang ini kan berarti ini kan perbandingan senilai, Tat. Betul. Untuk jumlah makanan dan jumlah orang di sini ini merupakan perbandingan senilai. Nah, gitu ya. Oh, perbandingan terbalik yang mana? Perbandingan terbalik adalah waktu habis makanan. Waktu habis makanan dengan jumlah orang. Nah, ini termasuk perbandingan terbalik. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ini perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kenapa kok yang atas ini berbanding senilai, yang ini merupakan perbandingan berbalik nilai? Kira-kira apa? Tadi saya sudah nyontohkan, kalau jumlah makanannya cuma 5, orangnya 10, otomatis rebutan. Hal ini biasanya yang sering terjadi ketika pembagian, kita ambil contoh ya, kalau jumlah makanannya pas, jumlah orangnya pas, harusnya tidak sampai mengakibatkan korban ketika pengambilan contohnya sembako. Kita sering melihat di televisi atau di media, koran ataupun apa, itu terkadang ada korban ya ketika mengantri biasanya kurban, pembagian apa dan sebagainya sembako. Itu ternyata agak miris karena ada selalu korban terinjak, tergesek dan sebagainya ya. Padahal jumlah makanan yang diberikan dengan jumlah orang yang mau dibagi itu cukup. Loh, yang jadi pertanyaan kenapa kok? Nah, terjadi perebutan kan gitu ya. Padahal panitia pasti sudah mengkondisikan jumlah makanannya sama dengan jumlah orang. Kalau tidak sama gimana, Tat? Ya pasti jadinya berebutan. Misalkan makanannya cuma ada 50, kemudian yang ngambil 100. Ah, ya. Artinya jadinya nanti berebutan untuk mendapatkan makanan. Sehingga itu perbandingan, maksudnya perbandingan senilai. Ya, kalau di orangnya 10, maka jumlah makanannya harus 10 supaya tidak terjadi perebutan. Oke. Nah, sedangkan untuk waktu habis makan, misalnya ini berupa bantuan ya, tapi misalnya pada korban bencana. Jadi misalkan ada 10 orang, kemudian dikasih 10 makanan, maka ini akan habis selama 1 hari. Ya, jumlah makanannya tetap 10. Ternyata korbannya karena yang 5-nya sudah transmigrasi, ini sisa 5. Jumlah makanan 10 hari, 10, jumlah makan 10 kepada 5 orang, kira-kira akan habis berapa hari? 1 hari juga, Tat. 1 orang habisnya dua makanan gitu ya. Ini kalau asumsinya setiap orang makannya satu produk makanan, maka di sini akan menjadi 2 hari. Bisa dipahami? Jadi tambahannya nggak dihitung ya. Jadi 1 orang harus diperbolehkan untuk makan tipe makanan 1 kali. Misalkan contohnya seperti itu.
Lah, kalau misalkan orangnya diperbanyak di sini, ya, dipersedikit lagi, ternyata di tempat pengungsian sisa 2 orang, Ustaz, ya. Maka pemerintah itu akan selalu berinya konsisten ya, kecuali nanti ada pelonjakan orang, maka di sini akan ada tambahan. Loh, 10 makanan terus mau diberikan kepada 2 orang, maka akan habis selama 5 hari. Nah, yang berbanding terbalik apanya segini? Kalau jumlah makanannya terhadap jumlah orang itu disebut perbandingan senilai, tapi waktu habis makanannya dan jumlah orangnya itu berbanding terbalik. Kenapa? 10, 10, di sini 10, ini jadi 5, ini sini jadi 2. 10 jadi 1. Loginya kalau perbandingan senilai di sini harusnya naik 4, kan gitu ya. Nah, yang mana berarti contoh berbalik nilainya? Contoh berbalik nilai adalah di sini. Nah, ya, di sini adalah perlakuannya. Bisa dipahami narasi awalnya? Bisa, Ustaz. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini pada buku BSE ya, mungkin yang sudah dibagikan kalian pegang di Kemendikbud. Nah, di sini menyatakan sama suatu narasi diberikan, Pak Fatur adalah seorang penyedia jasa tukang bangunan. Nah, ini kasus bangunan. Jadi waktu habis ya. Ya, perhatikannya, Ustaz di sini waktu habis makanan, nanti waktu kalau pada tukang berarti waktu habis bahan. Di sini bisa diganti waktu habis bahan. Atau kata kuncinya adalah di sini. Waktu habis. Nah, sekarang kita lihat ini. Beliau berpengalaman dalam proyek-proyek pembangunan rumah tinggal. Karena beliau sendiri juga seorang tukang bangunan. Beliau menjelaskan bahwa dalam ini kan banyak ya narasinya. Tapi kita baca aja narasi untuk memberikan suatu logika pada kita. Menyelesaikan sebuah rumah berukuran 12,5 kali 7 meter. Diselesaikan oleh 5 tukang. Termasuk Pak Fatur sendiri selama 2 bulan sampai selesai. Apa maksudnya ini? Jadi informasi yang pertama ya kita harus uraikan dulu. Pak Fatur itu adalah seorang tukang. Mau membangun rumah dengan ukuran 12,5 meter dikali 7 meter. Ini ada rumah mau dibangun. Rumah ini mau dibangun oleh tukang. Tukangnya ada berapa orang? Tukangnya ada sebanyak 5 orang. Lah, waktu selesainya kapan? Waktu selesainya itu ternyata 2 bulan atau sama dengan berapa hari kalau 2 bulan? Rata-rata 30 berarti 60 hari. Ya. Sampai hari. Nah, sampai informasi di sini. Selanjutnya kita lihat untuk mempercepat penyelesaian bangunan, Pak Fatur sanggup menyediakan tukang tambahan sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi, ya katakannya untuk mempercepat. Kalau mempercepat, kira-kira di sini akan menjadi waktunya akan lebih kecil atau lebih besar? Kalau mempercepat. Ya, kalau mempercepat. Nah, waktunya ini harus lebih besar dari 60 apa lebih kecil dari 60 kalau mempercepat? Lebih kecil. Nah, ya, karena mau mempercepat dia harus lebih kecil di sini harinya. Ya. Kecil. Oh, mempercepat. Nah, sebenarnya memperkecil. Berarti di sini harus lebih kecil dari 60. Nah, kira-kira kalau tukang, berarti kalau kita mau mempercepat di sini, tukangnya di sini dikurangi apa ditambah? Ditambah. Ditambah ya. Nah, kalau mau mempercepat maka di sini ya tukangnya ditambah. Kalau dikurangi banyak nanti
yang mau bangun nanti. Tukangnya 10 selesai 2 bulan. Tukangnya 5 selesai 1 bulan. Banyak menggunakan tukang 5 ya. Nah, ya betul. Tukangnya ditambah. Nah, kemudian penambahannya di sini sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, kemudian Pak Fatur dan 9 temannya pernah membangun rumah selama 1 bulan. Berarti berapa tukangnya ini? Pak Fatur dan 9 temannya. Berarti tukangnya ada? 10. Betul, 10 ya. Betul, 10. Pak Fatur dan 9 temannya. Berarti 1 Pak Fatur, 9 temannya, 10 tukang. Ternyata selesai berapa bulan? Ternyata selesainya 1 bulan. Atau sama dengan 30 hari. Ya. Ya, gitu ya. Oke. Berarti ini sudah memenuhi kondisi berbalik nilai. Mau dipercepat tukangnya ditambah. Kan ukuran rumahnya kan tidak mungkin berubah ya. Ya, ukuran rumahnya tidak mungkin berubah. Nah, tetap 7 meter. Sama seperti yang ini. Ini tadi jumlah makanan. Jumlah makanan atau stok makanan. Ya. Nah, jadi fokus kita yang di sini, tukang dan waktu selesai bangun rumah. Nah, sekarang kita lihat kelanjutannya. Nah, coba kalian duga berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pak Fatur dan 5 orang temannya untuk menyelesaikan sebuah rumah dengan ukuran yang sama dalam cerita di atas. Jadi, Pak Fatur dan 5 orang temannya. Berarti tukangnya berapa, Nak? Ini, dapat pernyataan ini. 6 ya. Tanya kalau di sini tukangnya 6, kira-kira waktu selesainya berapa hari? Kira-kira lebih cepat dari ini atau tidak? Harusnya lebih besar atau lebih kecil dari 60? Lebih kecil. Lebih kecil. Ya, betul. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jika pelanggan Pak Fathur ingin memiliki rumah yang bisa diselesaikan selama 25 hari. Nah, yang kedua, pelanggannya kok mau nggak mau dengan ukuran ini harus selesai 25 hari. Oke, Pak Fathur menyanggupi, tapi dengan syarat tukangnya harus sekian orang, kan gitu. Nanti dicari. Gitu. Ya, bagaimanakah strategi untuk menyelesaikannya? Dua masalah di atas merupakan perbandingan terbalik. Nah, ini merupakan contoh perbandingan terbalik. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya atau cara menghitungnya? Nah, sekarang kita bahas di sini. Ya. Nah, kita ingat dulu, masih ingat nggak ketika perbandingan senilai cara menghitungnya bagaimana? Ketika perbandingan senilai, Ustaz geser dulu ya. Seperti ini. Ustaz geser dulu aja. Ya. Ketika perbandingan senilai, kemarin Ustaz memberi clue X1 berpasangan dengan Y1. X2 berpasangan dengan Y2. Sehingga cara pembentukannya untuk menghitungnya nanti X1 per X2 sama dengan Y1 Y2. Ini untuk perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan terbalik, untuk perbandingan berbalik nilai, ya, Ustaz biasanya menyingkat terbalik gitu ya. Tapi maksudnya adalah berbalik nilai. Ya. Berbalik nilai, maka ini tetap ya. X1 akan berpasangan dengan Y1, X2 akan berpasangan dengan Y2. Tetapi untuk penyusunan di sini dibalik. X1, di sini X2 tetap. Ini kan harusnya berpasangan dengan Y1. Nah, ini dibalik ya. Jadi dibaliknya di sini.
dia menjadi berpasangan dengan Y2. Dia berpasangan dengan Y1. Atau cara mengingatnya, kalau ini itu lurus ya, kalau ini adalah pasangannya menyilang. Pasangannya menyilang. Ya. Ini di sini sama dengan. Jadi pasangannya menyilang. Kalau perbandingan senilai, dia lurus X1 dengan Y1, X2 dengan Y2. Oke. Sehingga untuk perhitungan yang di sini 6 titik-titik hari, informasinya kita tahu dari ini. 5 sama dengan 60 hari. Nah, berarti kita tulis untuk mengerjakan langkah tadi, strategi penyelesaiannya. Berarti jawab ya. Ini tadi 5 tukang berpasangan dengan berapa tadi? Berapa hari? 60. Oke, berarti 5 tukang berpasangan dengan 60. Ya. Kemudian yang ditanya di sini hari ya. 6 tukang akan berpasangan dengan titik-titik. Ya, atau di sini Ustadz beri simbol ya. Kita beri simbol X, misalkan begitu simbolnya. Nah, kemudian kita susun seperti yang di atas itu. Kita susun ya. Itu akan menjadi apa? Kita silangkan. Kita akan silangkan. X1 5, X2 6. Di sini kita hilangkan. Oh, 60-nya menyilang ke bawah karena berbalik nilai. Berarti 60. Di sini adalah nilai X atau yang ditanyakan. Bisa dipahami? Saya ini. Jadi ini konsepnya untuk yang senilai ini yang berbalik nilai ini. Nah, kemudian satuannya sudah sama. Karena satuannya sudah sama, maka cara menyelesaikannya gimana ini? Cara menyelesaikannya kita kali silang. Berarti 5 akan dikali dengan 60, X-nya dikali dengan 6. Ya. Yang kita cari adalah X, maka 6-nya harus kita pindah. Maka X sama dengan, ini perkalian, kalau pindah akan menjadi Pembagian. Iya, pembagian. Ya. Jadi di sini pada operasi perhitungannya Ananda harus ingat perkalian kalau pindah ruas akan menjadi pembagian. Pembagian kalau pindah ruas akan menjadi perkalian. Nah, ini akan selalu menggunakan operasi ini ya. Untuk perbandingan akan menggunakan operasi ini. Nah, jadinya kayak orang senyum ya. Nah. Oke. Sehingga di sini kita bisa menghitung. Ananda semua bisa menghitung dengan benar ya, dengan baik. Boleh dikalikan dulu, tapi kalau menurut Ustadz, supaya perhitungannya cepat, jangan dikalikan ya. Coba dibagi dengan yang di bawahnya, bisa apa enggak? 60 bagi 6, bisa enggak, Ananda? Ananda semua? Bisa Ustadz. Bisa ya, 10. Nah, berarti X-nya akan bernilai 5 dikali 10. 50. Sehingga satuannya, X ini ada di sini tadi, ini menyatakan hari. Berarti kita tinggal kasih hari. Ya, jadi ketika tukangnya 6 orang, oh ternyata selesainya selama 50 hari. Nah, bagaimana kalau ingin diselesaikan 25 hari, Nak? Nah, gimana coba? Ada yang mau mencoba? Nah, bagaimana kalau mau diselesaikan 25 hari? Jadi informasinya masih sama. Informasinya masih sama. Apa informasinya tadi? 5 tukang akan menyelesaikan rumah selama 60 hari. Kemudian, kalau mau diselesaikan 25 hari, Pak Fatur harus menambah tukang berapa? Misalkan di sini titik-titik ya. Kita beri nama X-nya sudah dipakai, kita pakai dengan nama Y, misalkan gitu. Nah, kira-kira berapa nilai Y-nya?
Nilainya berapa kira-kira? Boleh berpendapat? Ini ya. Itu dia. Saya tampilkan lagi. Nah, kira-kira berapa nilainya? Adli Bait boleh berpendapat. Kemudian Davino, Alvino, Raffi ya. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Berpendapat itu boleh ya. Jangan takut salah ya. Jadi sampaikan apa yang ada di pikiran Ananda. Karena Ustadz mau berbagi sedikit ya sambil mengerjakan, mungkin ada yang dicoba. Ustadz dulu juga tidak bisa matematika, cuma punya sifat pokok coba terus. Nah, karena prinsipnya kita mengingat prinsip ketika kita mau belajar naik sepeda pancal ya, sepeda biasa itu ya, saya nyebutnya sepeda pancal, sepeda. Nah, dulu ketika kita tidak bisa pasti kita jatuh, naik belajar jatuh lagi, naik belajar jatuh lagi, kan gitu ya. Nah, kalau waktu itu kita menyerah, tidak mau mencoba, maka selesai. Kita tidak akan bisa naik sepeda. Atau yang lebih keren sekarang motor lah ya. Pasti semua Ananda semua ini bisa naik motor. Oh, kok bisa naik motor? Ya karena latihan ya. Tapi kalau motor biasanya nggak jatuh ya. Cuma nyetirnya tuh keagean. Apa keagean itu ya? Keagean itu apa keagean itu? Tergugup-gugup. Nah, nyetirnya tergugup-gugup. Nah, sehingga sama ketika kita belajar di sini, saya yakin dan saya Ustadz memaklumi tidak semuanya langsung bisa, tapi tergugup-gugup. Nah, ketika tergugup-gugup, jangan berhenti berproses, gaskan. Bahasa sekarang itu gaskan saja ya. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Ananda, Dinda Larasati mungkin, Aiko mungkin, Davino, Ariel, mungkin bisa. berapa Ariel? Set 12. 12. Oke. 12. Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, oke. Kita bahas. Coba Ariel, berarti nyusunnya gimana Ariel? Ini 5 gitu Ariel ya. Ariel yang nyampaikan, Ustadz yang nulis di sini. 5, 5 kemudian dikali 60 dikali dibagi 25 dikali 60 kali 60 kali 60 dibagi 25. 25. Ini sama dengan ya, betul ya, betul. Nah, lo kok bisa begitu? Misalkan ada yang tanya, kok bisa begini? Kok bisa langsung dikali 60? Ya, asal muasalnya
dari bentuk yang di sini. Jadi kita akan buatnya nanti 5 per Y sama dengan 25 per 60. Ingat dibalik. Yang pasangannya 5 taruh di bawah, 60 ditaruh di bawah. Sehingga nanti ini dikali silang ke sana. Ya. 5 dikali 60 dibagi 25. 25-nya turun, Y-nya naik ke sana. Sama langkah yang di sini. Nah, kalau Ustadz detailkan, sehingga hasilnya nanti punya Ariel langsung ke tahap yang ke di sini. Langsung apa sih? Boleh. Nah, kemudian Ril, mana yang dicari Ril? 60 sama 25. 60 sama 25 dibagi berapa Ril? Sederhanakan. Bagi 5. Dibagi 5. Ini 5. Ini berapa Ril? 60 dibagi 5? 12. 12. Selanjutnya, ini bisa dibagi lagi ya. Coret, coret, selesai habis. Sehingga betul jawabannya adalah 12 tukang. Wah, oke. Begitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Faintum? Aina. Alhamdulillah. Ya. Oke, tadi masuk pertanyaan Ustaz. Dipahami? Apakah Ananda paham? Gitu ya. Nah, jawabannya tadi itu siapa yang jawab? Dinda atau Zihan atau Aiko, Ustaz. Aiko? Oh, ya Aiko yang jawab. Fahimna jawabnya ya saya paham ya. Oke. Selanjutnya ini untuk melatih lagi. Nah, kita lihat contohnya apa saja ya. Contoh yang itu tadi kita sudah memberi contoh, ada tipe yang masalah stok makanannya, waktu habis makan, waktu habis penyelesaian pekerjaan tukang, atau habis selanjutnya kita lihat sekarang. Aduh, ini saya ngetiknya di, waduh keliru ya. Ampun. Nah, bentar. Ustadz ngekliknya di background ini. Aduh. Ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita sudah, nah ini untuk waktu pekerjaan sama waktu stok makanan. Nah, sekarang ada contoh lagi tentang kecepatan dan waktu tempuh. Ya, kecepatan dan waktu tempuh bisa dilogika, bisa membayangkan. Bayangkan sekarang Ananda semua naik sepeda motor, ya, atau sepeda. Mau perjalanan ke sekolah atau mau perjalanan yang sama ya, mau perjalanan ke sekolah. Yang pertama pakai kecepatan 10 km per jam atau bahasanya slow. Kira-kira waktu di sekolah dibandingkan dengan kita pakai kecepatan 20 km per sekon. 20 km per jam. Per sekon cepet banget ya, 20 km per jam. Kira-kira mana yang lebih sampai dulu? Misalkan si A memakai sepeda dengan kecepatan 10 km per jam mau menuju ke tempat yang sama, sekolah. Asumsinya berangkat dengan jarak yang sama ya. Kemudian yang satunya si B itu menaik sepeda motor dengan kecepatan 20 km per jam tujuannya ke sekolah. Artinya jarak berangkat ke sekolah itu sama. Kira-kira yang lebih cepat sampai yang mana? Si A atau si B? Sebenarnya kan? Atau contohnya Ustaz rubah. Pernah lihat lomba lari 100 meter ya? Ya, lomba lari 100 meter. Yang satunya yang menang itu pasti yang lebih cepat ya. Cepat. Ya. Waktunya bagaimana kalau waktunya? Waktunya lebih besar atau lebih pendek?
Lebih besar atau lebih kecil, Pak? Lebih kecil ya. Saking cepatnya, maka dia nyampe terlebih dahulu di garis finish, maka waktunya tercatat waktu yang tercepat. Kan gitu ya. Nah, berarti berarti kan kecepatannya tinggi, waktunya kecil. Kemudian kalau kecepatannya kecil, waktunya besar. Itu sudah menjadi perbandingan terbalik. Sehingga contoh yang lain yang terjadi itu pada kasus di sini Ustadz yang baru saja. Ya, kita gunakan layar putih ya, tidak apa-apa ya. Nah, begini. Pada kasus SKW atau JKW. Kasus JKW ini kalian juga menemui ketika di SD ya. JKW yang kadang seringkali dipelesetkan sekarang untuk mengingatnya dengan JKW adalah Pak Jokowi ya, presiden kita. Tapi dalam matematika ini bukan Pak Jokowi ya. Di sini adalah J-nya adalah jarak, K-nya adalah kecepatan, W-nya adalah waktu. Oke, good. Nah, apa yang terjadi hubungan ini? Hubungan K dengan W itu adalah hubungan berbanding terbalik atau berbanding nilai ya, perbandingan berbalik nilai. Sedangkan jarak dengan yang lainnya akan berbanding lurus atau berbanding senilai. Sehingga bisa kita dihubungkan seperti ini. Kalau Anda masih ingat ya, ketika Anda di SD itu ini J, ini K, ini W. Ini tandanya dibagi, ini dikali. Sama seperti yang kemarin. Kemarin itu adalah JP, S, JS ya. Kalau yang kemarin. Nanti juga ada tapi kita bahas dulu nanti yang JKW-nya. Ada juga nanti volume ya, debit, waktu ya. V itu adalah volume, D itu adalah debit, W itu adalah waktu. Nah, contoh-contoh yang berbanding terbalik itu adalah yang ketika hubungannya adalah hubungan lurus gini. Dikali, ini dibagi ya. Yang warna kuning Ustadz ini, ini adalah yang berbalik nilai. Loh, apa contohnya? Jadi kita ingat, semakin cepat kecepatannya, semakin pendek waktunya, ya. Tapi nanti ada yang jawab, enggak, Tat, saya berangkat dari Sukapura kecepatan 60 dengan misalkan berangkat dari Kadembangan mau ke sekolah dengan kecepatan 10 lebih cepat saya, Tat. Ya jelas, jaraknya kan berbeda ya. Jadi poinnya di sini adalah jaraknya harus sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu lagi di sini. Nah, kita lihat. Kita kaji dari buku yang sudah kalian pegang. Kecepatan rata-rata kilometer per jam, waktu adalah jam. 80 kecepatannya, waktunya menjadi 6 jam. Waktu tempuhnya 6 jam. Kecepatannya diturunin lagi, waktunya menjadi lama, 6,4 jam. Kecepatannya diturunkan lagi, waktunya jadi lama lagi, 8 jam waktu tempuhnya. Kemudian diturunkan lagi 40 km per jam. Oh, ternyata waktu tempuhnya menjadi 12 jam. Nah, ini logis. Kalian jangan menghafalkan. Jadi tanamkan dulu idenya ya. Jadi yang melekat apa idenya? Yang kejadian dalam sehari-hari di sekitar kita ya. Tadi contohnya yang berbanding nilai juga adalah
tentang yang bencana, maka apa yang terkait di situ? Maka akan ada suplai makanan. Oh, bagaimana tentang suplai makanan? Oh, semakin banyak orangnya, maka jumlah makanannya semakin banyak. Kemudian kira-kira makanan itu habis berapa hari? Oh, semakin banyak orangnya, maka makin cepat habis jumlah makanannya, seperti itu. Ya. Nah, baru kita masuk ke hitung-hitungannya. Kalau panjenengan semua, Ananda semua ini langsung ke rumus, tapi tidak tahu interpretasinya dalam kehidupan, nah nanti matematika ya itu yang menjadi matematika yang membosankan. Ya, apa sih, kapan sih digunakan sih? Bisa selalu ada penyampaian yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita balik, kita kira-kira ada bisa ngasih contoh nggak selain tadi yang itu? Yang bisa dijadikan contoh untuk berbanding nilai terbalik, ya. Nah, contoh selain tadi, kira-kira ada nggak ya? Ada yang kalian temukan nggak? Boleh buat contoh. Nah, satu siswa saja yang menyampaikan. Nah, ini bahas solusinya. Ada? Silakan beri contoh dulu. Ada, Nak? Ya. Dapat ya idenya ya? Nah, kita masih lama waktu kita. Kita masih 1 jam lagi, masih panjang. Nah, oke. Oke, silakan ditanyakan. Jadi bagaimana? Ustaz selesaikan dulu yang ini ya. Nah, sekarang secara matematisnya atau secara rumusnya, jarak kecepatan waktu. Jadi kalau misalkan ditanya jaraknya kalian tutup. Apa yang terlihat? Jaraknya ditutup, maka akan terlihat K sama W. Karena ini mendatar, berartinya K dikali W cara mencarinya ya. Kemudian kalau ditanya K, kecepatan yang dicari, maka jarak dibagi waktu. Nah, ini masuk perbandingan nilai-nilai mencari perbandingan senilai atau perbanding yang ini sudah masuk cara perhitungannya ya. Cara perhitungan. Nah, ya. Contohnya gimana nih contohnya ini Tat? Maksudnya Tat, misalkan jarak kecepatan waktu. Biasanya di sini Ustaz kalau untuk ngeceknya Ustadz ngasihkan suatu tabel nilai gitu. Kalau jaraknya 2, kecepatannya 5, berapa waktunya? Kemudian kalau di sini jaraknya tidak diketahui. Wah, kecepatannya misalkan 2, waktunya adalah 30 menit misalkan. Ini berapa jaraknya? Kemudian kalau kecepatannya tidak diketahui, di sini 25. Di sini misalkan 1 jam, berapa kecepatannya? Nah, untuk yang seperti ini sudah kalian jumpai ketika di SC ya. Jarak kecepatan tentukan waktunya. Misalkan jaraknya di sini kita ulang speed test. Di sini kilometer, di sini adalah kilometer per jam. Di sini satunya kilometer per jam. Di sini juga sama, di sini berarti satuannya jam. Di sini satuannya jam, di sini adalah kilometer per jam. Nah, kita bahas yang ini dulu yuk. Melengkapi tabel. Jadi dua informasi ini diketahui, tentukan W-nya. Berarti kalau W, kita tutup W-nya. Apa yang terlihat? C di atas, K di bawah. Berarti jarak dibagi kecepatan. Berarti untuk ini misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti jawab untuk nomor 1 adalah jarak dibagi kecepatan. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ya.
Bisa. Jaraknya adalah 2 kilometer. Alhamdulillah. Kecepatannya adalah 5 kilometer per jam. Maka waktunya adalah 2 dibagi 5 berapa? Ini tinggal dihitung. Nanti hasilnya adalah 0,4 jam. Gitu ya. Yang kedua juga sama. Yang kedua juga sama. Ditanyakan jarak Ananda semua, kalau jarak ini maka J-nya kalian tutup ya, J-nya ditutup. Yang ini apa harus dihafal ya? Kalau menurut Ustadz boleh dihafal lah kalau misalnya mau dihafal. Tapi kalau menurut Ustadz tidak usah ya. Kalau tidak usah dari mana, Tat? Yang kita pegang adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah satuannya yang kita lihat ya. Ya, satuannya. Jadi kalau kemarin itu cara menghafal mudahnya, kita mengingat di bagian pojok sininya, Nak. Di bagian pojok yang di sini. Yang di sini itu kita ingat satuannya, bagian pojok di sini. Kalau contoh yang kemarin itu sini kan bentuknya adalah ini SK ya, skala ya. Sini JP dan IJS. Nah, kita harus ingat satuan di sini skala. Oh, bentuk skala itu selalu 1 banding titik-titik. Di sini adalah JP, di sini adalah JS. Oh, berarti JP-nya ada di atas. JS-nya ada di bawah. Oh, berarti SK di sini. Kemudian untuk debit juga sama. Debit satuannya apa? Debit itu satuannya liter per waktu, misalkan menit atau jam gitu. Oh, liter itu punyanya volume, berarti volume ada di atas. Menit ada di bawah, berarti menit sama. Berarti D-nya adalah di sini. Jadi di pojok sini. Kecepatan itu adalah kilometer per jam, bisa meter per sekon. Oh, kilometer itu adalah jarak, J-nya ada di atas. Kemudian jam, waktunya ada di bawah, JW. Jadi yang kita ingat adalah di bagian satuannya pojok ini. Oke? Begitu ya, cara mengingatnya ya. Nah, atau cara menghafalnya ya, teknik menghafalnya atau teknik mengingatnya seperti itu. Nah, yuk kita lanjutkan yuk. Yang dua kira-kira berapa jaraknya, Nak? Kalau J-nya tidak diketahui, kecepatannya 2, kecepatannya 30 menit. Loh, ini satuannya menit. Gimana? Maka harus dirubah dulu jadi jamnya. Nah, 30 menit berapa jam? Setengah. Setengah. Oke, good. Setengah jam. Mantap, good. Oke. Setengah jam. Berarti jaraknya berapa? Maka jarak sama dengan kecepatan 2 dikali setengah. Berapa nilainya? Berapa hasilnya ini? Berapa, Nak? 4. Ya, setuju 4. Berapa? Berapa jawabannya nih? 2 kali setengah 4, betul? Betul apa salah? Sepakat? 4 ya? Jawabannya adalah 1. 2 dikali setengah. 2 kali 1, 2 dibagi 2. 1 jawabannya ya. Nah, kemudian untuk 3. Nah, sekarang untuk yang nomor 3. Diketahui 25 km, kecepatnya nggak diketahui. Jarak tempuhnya 1 jam. Berarti kecepatan itu sama dengan apa ini? Titik-titik. Kecepatan. Ya. Ini di atas di siapa? Di bawah siapa? Kecepatan sama dengan
jarak per waktu. Jarak dibagi waktu. Iya, betul. Jarak per waktu, betul. Betul. Nah, jaraknya berapa sekarang? Jaraknya 20. 25. Iya, 25. 20. Oke, waktunya? 1 jam. Nah, berarti berapa kecepatannya? Kecepatannya menjadi 25. 25 bagi 1 kan tetap ya? 2. Kilometer per Iya. jam. Oke. Ya. Oke ya. Silakan kalau ada yang tanyakan terlebih dahulu. Dari penjelasan Ustadz untuk berbalik nilai sebenarnya tadi sudah Ananda dapatkan logika berpikirnya, cara mengingatnya juga. Insya Allah Ustadz selama menyampaikan materi akan memberi dulu contoh keseharian ya yang dekat dengan kita, yang terjadi dengan kita. Kemudian baru kita bawa ke simbol ya. Nah, jadi tidak harus menghitung dulu. Misalkan saya nggak tahu cara nulisnya tapi saya tahu jawabannya. Ini tidak apa-apa, nanti kita perbaiki simbolnya ya. Yang paling penting adalah berlogikanya dulu ya. Jadi matematika itu berlogika, bisa dilogika. Jadi bukan hanya menghitung, tapi logika menghitungnya juga paling penting ya. Kadang ada, karena Ustaz pernah mengalami di kondisi itu, jawabannya ini, tapi gimana cara nulisnya? Cara nulisnya saya tidak bisa, tapi jawabannya itu. Nah, itu kadang ada yang seperti itu. Itu tidak apa-apa. Nanti perlahan baru kita arahkan ke simbolisasinya. Ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ya. Ini ya, kita bentuk kelompok dulu ya. Totalnya ada berapa orang ini? Berapa siswa? Kita kerjakan nanti atau jangan kelompok lah. Satu kelompok 2 orang. Mau Ustadz yang bagi atau Ananda yang bagi sendiri? Atau kalian yang bagi? Ustadz bagi. Kemarin kayaknya sudah bagi kelompok Ustaz. Iya, Kemarin. minggu kemarin sudah dibentuk kelompok. Nah, berarti ini nama kelompoknya Ustadz bacakan. Kelompok 1 Jihan Arifah, Dinda Larasati, Aiko, dan Maulidia. Kelompok 2 Salis Berlian, Davino, dan Ariel. Kemudian kelompok 3 Aisyah Wafa, Elvareta, Aniko. Kelompok 4 Bagas, Rafa, dan Dava Nabil. Kelompok 5 Najwa, Aurora, Aura, dan Sa'datul. Kelompok 6 Raffi, Adli Bait, dan Alvino. Ya. Lalu kemudian untuk apa ini kelompok ini? Nah, ini masih ada waktu ya 40 menit lah ya. Ustadz akan coba, nah ini kalian catat dulu clue petunjuknya. Jadi pembentukan kelompok ini akan menjadi kelompok diskusi virtual Ananda sesama teman kelompok. Kemudian di pertemuan-pertemuan berikutnya akan Ustadz siapkan portofolio atau LKS yang akan Ustadz bagikan ketika di awal pembelajaran. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Ananda semua? Ya, yang akan dilakukan oleh Ananda semua adalah berdiskusi menyelesaikan portofolio tersebut. Kemudian bukti diskusinya Ananda record, direkam, ya, direkam dengan ada suaranya juga. Kemudian nanti dikirim bersama dengan hasil portofolionya. Ya. Jadi tugas kelompok ini akan diberikan portofolio pengerjaan. Kemudian dari portofolio itu Ananda nanti Ustadz ketika pembelajaran begini silakan melakukan diskusi dengan teman kalian. Bisa melalui video call WA, bisa melalui Zoom untuk berdiskusi menyelesaikan portofolio dan itu direkam.
Boleh menggunakan HP kemudian direkam. Nah, hasil rekamannya nanti dikirim dan hasil portofolionya dikirim ke Google Classroom, pengumpulan tugas. Nah, kenapa Ustadz menggunakan seperti ini? Tujuannya adalah mungkin selama pandemi kalian sudah jarang ngobrol dengan teman kalian. Biasanya kan ngobrol ya. Kalau biasanya kalau bukan pandemi kalian akan ngobrol di kelas waktu istirahat, bahkan waktu pelajaran mungkin bisa ngobrol dengan teman kalian. Nah, ini untuk melakukan kedekatan kalian lagi antar teman kalian untuk berkomunikasi. Ya, mungkin dengan diskusi itu kalian harapannya bisa berkomunikasi lagi ya dengan baik dengan sesama teman dalam hal pelajaran. Ya. Jadi menemukan itu. Nah, selama pengerjaan itu kalian boleh menelpon Ustadz ya. Jadi misalkan Ustadz ambil contoh. 15 menit pertama Ustadz akan menyampaikan portofolio, menyampaikan materi, menyampaikan sebagainya. Kemudian kita stop. Kemudian Ananda melakukan diskusi. Ketika melakukan diskusi boleh menelpon Ustadz juga. Jadi Ustadz akan dampingi di situ. Ya. Ustadz akan mendampingi. Nah, misalkan kelompok 1 udah mau bahas, kemudian mau melakukan didampingi. Nah, Ustadz kita masih ada yang bingung didampingi. Diarahkan, nanti itu direcord oleh kalian, kemudian nanti juga dikumpulkan. Juga di samping itu juga hasil portofolio isian, nanti difoto di-scan. Bisa dipahami arahan dari Ustadz ini? Insyaallah bisa. Alhamdulillah. Oke. Untuk hari ini kita cek satu soal. Kita cek satu soal. Nah, di sini ada 6 kelompok ya. Nah, ini kita 1, 2, 3, 4, 5. Ini pilihan ganda, karena ini pilihan ganda. Kelompok 1 mengerjakan nomor 2. Nih. Kelompok 1 nomor 2. Di screenshot dulu. Nih. Kelompok 1 mengerjakan nomor 2. Sudah? Sudah di screenshot, Nak? Sudah, Ustaz. Oke. Kelompok 2 mengerjakan nomor 3. Sudah, Nak? Kelompok 2 ini atas nama Sudah. Sudah. Sudah screenshot? Sudah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Sudah, Ustaz. Kelompok 3 mengerjakan nomor 4. Nomor 4. Kelompok 3 ini atas nama Aisyah Wafa Elfareta Aniko. Elfareta Aisyah Wafa. Sudah screenshot? Sudah screenshot, Nak? Sudah. Ya, nomor 4 ya. Sudah. G, terima kasih. Kemudian kelompok 4, Bagas Rafa dan Dava Nabil. Nomor 5, Nak. Nah, di screenshot dulu, Nak. Sudah? Bagas, Rafa? Bagas? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Sudah, Ustaz. Terima kasih, Nak Bagas. Kemudian Najwa, Aura dan Sa'datul, kelompok 5. Mengerjakan nomor 6. Screenshot dulu, Nak. Sudah, Nak? Sudah. Oke, terima kasih. Kemudian nomor 8 ini oleh kelompok terakhir, kelompok 6. Raffi, Adlibait dan Alivino. Silakan di screenshot, Nak. Nomor 8, Nak. Alivino, Adlibait dan Raffi. Sudah, Ustaz. Ya, sudah di screenshot ya? Ya. Karena sudah di screenshot semua, Ananda semua sudah tahu tugas dalam kelompoknya masing-masing. Nah, sebentar lagi Ustadz akan akhiri, kemudian lakukan diskusi dengan kelompok ya, dengan record. Jadi kalian membahas teknik, maksudnya gini, gimana caranya diskusi lewat WA gitu atau video call. Jadi video call wajah pertama dulu, kemudian ya Ustadz beri contoh dulu. Nah,
Jadi gini. Jadi kan sekarang kita bisa video call dengan WA maksimum dengan 8 orang ya. Jadi 4 masuk. Kemudian nanti video kalian diskusi ya. Oke, saya ngerjakan diskusi gini dah. Kira-kira baca soalnya. Kemudian pengerjaan gimana? Ada salah satu orang itu merekam pekerjaannya. Jadi ada satu yang mengarahkan diskusi, ada satu yang merekam. Pokoknya dibuat seperti kalian diskusi lah. Kan pengen satu orang yang menulis, tiga orang mengarahkan. Udah hitungannya gini dan sebagainya. Ya. Pokok di konsep seperti itu. Nanti hari ini kita coba lah. Karena minggu depan kita akan lakukan seperti itu terus ya. Insya Allah kita akan lakukan seperti itu terus demi keaktifan komunikasi Ananda dengan Ananda yang lain ya, dengan sesama temannya. Oke. Kalau sudah dapat dipahami? Dapat dipahami ya? Ya, Nah, nanti perwakilan per kelompok silakan telepon Ustadz gantian ya. Satu kelompok telepon, kita diskusi. Cara merekamnya juga Ustadz arahkan di situ. Per kelompok Ustadz arahkan cara merekamnya bagaimana, terus maksud penugasannya bagaimana gitu ya. Per kelompok telepon Ustadz, kemudian kita bahas bersama di situ per kelompok ya. Kita coba untuk hari ini. Dimengerti? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Jangan langsung jadi keluar dari Google Meet ini jangan langsung tapi kita langsung salah satu per kelompok telepon Ustadz gantian, kita arahkan cara penugasannya lebih detail, teknisnya gimana gitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita niatkan semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kekuatan yang diamanahkan ke kita, mau pikiran, kesehatan, penglihatan, semuanya semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga indera yang kita miliki, pikiran yang kita miliki, perasaan yang kita miliki itu mau selalu bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ye. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ye.